Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di React.js, kita akan lanjutkan di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-28. Kita akan belajar melakukan proses update data. Kita langsung ke materinya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar untuk menampilkan data yang di dalam sini ke dalam form. Jadi kalau kita klik ubah, maka dia akan tampil di dalam sini. Kalau kita klik dalam sini ubah, maka dia akan tampil ke dalam form yang ada di dalam sini. Kemudian berikutnya kita lihat di dalam submit ini digunakan oleh ubah dan insert. Jadi insert dan update. Jadi kalau kita klik ubah dalam sini, kemudian ini masuk, kita submitnya juga sama. Kita menekan tombol yang sama. Sekarang kita akan pilih di dalam sini. Kalau kita waktu ini, kita akan lihat di dalam sini, dalam VS Code, kita sudah membuat di sebelumnya adalah pilihan, kemudian set pilihan true atau false. Kita akan tambahkan di dalam data ini, di dalam data kita akan isi if, kemudian kondisinya adalah kita isi dengan pilihan. Jadi kalau pilihannya adalah true, dia akan menjalankan yang ini. Ctrl X kita taruh di dalam sini. Ctrl V, kemudian kalau dia ls, kemudian dia akan menjalankan yaitu untuk perintah dari update. Perintah dari update kita di dalam layout ini yang kita belajar tentang Axios, caranya ada di dalam sini, link, kemudian put pelanggan, ID, data, then kemudian res, console, log, res ini. Kita akan lakukan di dalam sini. Berarti data yang ada dalam sini adalah ID dulu, plus ID, kemudian koma, data. Ininya adalah put. Kita akan coba lakukan di dalam sini, link, kemudian put, kemudian buka kurung, kemudian di dalam sini dot then, kemudian kita buat res, kemudian panah clg res. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang di dalam put ini kita kasih petik-petik yaitu slash kategori, kemudian kita kasih slash lagi, kemudian plus, kita ambil dari ID kategori, kemudian kita kasih koma, kemudian di dalam sini adalah data. Jadi kita menggunakan update seperti ini. Yang pertama, kita menggunakan data yang ada dalam sini untuk menambahkan insertnya menggunakan yang ini, kemudian update-nya menggunakan yang ini. Kita akan tes, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat ke dalam browsernya. Di dalam browser kita refresh. Kita akan tambahkan lagi di dalam sini yaitu snack, kemudian ini snack, kita submit. Kita lihat dalam sini snack ini kalau kita akan ubah, nah, snack murah, kemudian di dalam sini juga snack murah, kemudian kita submit. Nah, ini hasilnya snack murah dan ini adalah snack murah. Kita sudah bisa melakukan proses update, kemudian kita akan tampilkan pesan di dalam sini. Kita akan atur pengiriman pesannya di dalam API lumennya. Di dalam API lumen kita sudah melakukan, nah ini proses update ini belum kita ubah, ada data sudah diubah. Ini kita akan atur supaya sama dengan yang di dalam ini. Ada destroy ini bisa kita copy, kemudian kita copy. Di dalam sini ini ada kategori, kita bisa tambahkan Ctrl V saja. Kemudian yang ini di dalam sini ini kita tambahkan dollar kategori. Nah, ini sama dengan kita tambahkan seperti ini, dollar kategori sama dengan kategori where, ID kategori untuk update, dan di dalam sini responnya data sudah dihapus. Ini kita akan ganti dengan data sudah diubah. Ini seperti ini. Kita Ctrl S jadi supaya sama. Dollar kategori ini hasil dari dalam sini. Ini kita Ctrl S, ini sudah sesuai. Kita kembali lagi ke dalam React-nya. Di dalam React. Kemudian res.pesan ini sama. Ini kita akan copy saja dari atasnya. Jadi hasilnya sama, pesan. Klik kanan copy karena sudah ada, ini sama, Ctrl V.
kita Ctrl S, jadi pastikan ini sama dengan yang atas. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita refresh. Kemudian kita akan lakukan perubahan di dalam makanan ubah. Kita akan ganti dengan makanan ringan, kita submit. Nah, ini akan makanan ringan dan keluar di dalam sini data sudah diubah. Jadi kalau ubah dia akan keluar data sudah diubah. Kalau simpan nanti dia akan keluar simpan. Misalnya ini saya akan hapus dulu. Hapus. Nah, ini data sudah dihapus. Kalau di dalam sini saya masukkan lagi snack. Ini juga snack, saya submit, maka di dalam sini, nah ini maksudnya adalah ke ubah, kita akan, ini data sudah diubah, kita kembali lagi ke dalam sini. Begitu data sudah diubah, kemudian dia harus mengisi lagi menjadi false. Jadi kita masuk lagi ke dalam sini, ada bug. Begitu proses dia sudah diubah, dia akan isi lagi, ini harus dikembalikan lagi ke false. Jadi kita set pilihan, kita isi dengan false. Set pilihan kita kembali lagi isi dengan true. Jadi kalau dia habis lakukan simpan ini, dia akan kembali lagi ke true. Jadi kalau kita sudah ubah, maka dia akan ke true. Kita cek lagi. Contoh, kita sudah melakukan di dalam sini, kita refresh. Setelah melakukan ubah, misalnya snack ini ubah, kita akan isi dengan makanan, kemudian ini juga makanan, kemudian kita submit, hasilnya ini makanan. Nah, kemudian kalau kita insert baru lagi, misalnya kita isi dengan snack, ini kita isi dengan snack lagi, snack di dalam sini. Nah, kita submit. Nah, ini data sudah disimpan. Kenapa? Karena kita sudah mengatur kembali posisi pilihannya menjadi true. Nilai awal dari pilihannya di dalam sini adalah true. Jadi nilai awal true. Jadi kita set pilihan ini true. Kalau true dia akan jalankan ini. Kalau dia false dia akan jalankan ini. Jadi setelah dia melakukan perubahan ke dalam sini, maka dia akan di set ke true lagi. Nah, set false-nya itu diambil dari dalam ini. Ketika klik dari sini, ini sebetulnya kita lakukan proses set false. Jadi ini kita lakukan set false untuk mengisi ke dalam sini. Baru kemudian kalau sudah simpan dia akan kembali lagi ke nilai true. Kita coba. Ini posisi seperti ini. Kemudian kalau kita klik di dalam sini ubah, maka yang ada di dalam sini dia akan menjadi false. Baru nanti ini diubah, diisi. Kalau contoh kita isi makanan ringan, kita submit, maka dia akan menjadi true lagi. Kenapa? Karena di bawah sini setelah dia lakukan proses update, set pilihannya akan diubah lagi ke true. Nah, itu cara penggunaan dari UseState untuk set pilihan. Dan kita sudah selesai untuk proses insert, update, delete, dan show data. Berikutnya tinggal kita rapikan. Tinggal klik kanan, kemudian format dokumen. Maka secara otomatis ini akan dirapikan sendiri menggunakan Prettier yang sudah kita install, sehingga kita mendapatkan coding yang lebih rapi. Dan ini hasil akhir dari menu kategori. Kita Ctrl S, kemudian di video berikutnya kita akan lanjut lagi untuk mengerjakan menu. Jadi kita sudah selesai mengerjakan bagian dari kategori. Di materi berikutnya kita akan lanjutkan ke dalam menu. Nah, ini masih kosong, kemudian kita lanjut lagi ke pelanggan. Masih kosong, kita selesaikan satu-satu supaya nanti selesai jadi sebuah aplikasi restoran. Yang kita pelajari dari update ini adalah kita membuat pilihan-pilihan di dalam sini. Pilihannya adalah false atau true. Kalau true dia jalan link, ini post untuk insert. Kalau dia false dia akan jalankan yang ini untuk put. Kemudian untuk mendapatkan isinya kita sudah belajar dari video sebelumnya untuk set value ke dalam kategori ini, kemudian mengisikannya, dan kita mengisi juga set pilihannya dengan false supaya nanti yang jalan adalah yang ada di dalam else ini. Nah, itu saja materinya, silahkan dipelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.